Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sudut-sudut berelasi materi matematika wajib kelas 10 semester genap ya. Sudut-sudut berelasi kalau di LKS ada di halaman 50. Nah, sudut berelasi ini biasanya kita gunakan untuk menentukan sudut yang lebih besar daripada 90 ya. Untuk itu saya ingatkan lagi untuk konsepnya ya. Jadi kan ada 4 bagian, 4 daerah ya. Ini antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian di sini ada 180 derajat. Kemudian ada 270 derajat dan di akhirnya di sini ada 360 derajat. Antara 0 sampai 90 itu ada kuadran 1. Ini kuadran 2 ya. Kuadran 3 dan ini ada kuadran 4. Yang positif di kuadran 1 diingat ya, itu semua. Apa artinya semua itu? Sin positif, cos positif, tan positif, dan juga kebalikannya. Berarti kebalikannya sin apa? Kosek. Kosek juga positif. Kebalikannya cos apa? Sek. Sek positif. Tan kebalikannya apa? Kotan. Kotan juga positif. Jadi semua nilai di kuadran 1 itu akan positif. Yang di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kebalikannya. Sin dan kebalikannya. Kebalikannya sin itu kosek. Di kuadran 3 itu yang positif itu tan dan kebalikannya yaitu kotan. Dan di kuadran 4 yang positif hanya cos dan kebalikannya yaitu sek. Oke ya. Dulu pernah diingatkan untuk memudahkan menghafalnya, semua sindikat tangannya kosong, begitu ya. Oh iya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk menentukan sudut-sudut berelasi ada 2 langkah ya. Kalau di LKS halaman 52 itu dibagi menjadi beberapa kuadran ya penjelasannya. Kuadran pertama ada rumus yang panjang, kuadran kedua ada rumus yang panjang, kuadran ketiga ada rumus yang panjang, 4 juga ada yang panjang, positif negatif ada yang panjang. Tapi di sini akan saya sederhanakan menjadi 2 langkah begitu saja ya. Jadi langkah yang pertama adalah itu kita tentukan dulu alat bantunya itu berapa. Kalau alat bantunya yang kita gunakan itu 180 atau 360 maka tetap begitu ya. Kalau alat bantunya yang kita gunakan itu 90 atau 270 maka akan berubah. Maksudnya gimana itu? Jadi tetap itu sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Sama kebalikannya, sek jadi sek, kosek jadi kosek ya, dan kotan juga jadi kotan. Tapi untuk alat bantu yang 90 atau 270 itu akan berubah. Maksudnya gimana? Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, dan tan akan berubah jadi kotan. Terus nah ini kebalikannya sin kan kosek. Jadi kosek akan berubah jadi sek, sek akan berubah jadi kosek, dan kotan akan berubah jadi tan, begitu ya. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua perlu dilihat lagi posisi di kuadrannya. Posisi di kuadrannya. Nah, cukup itu saja teori atau tahapannya. Coba kita bahas di beberapa contoh soal. Misalkan contoh 1 begitu ya. Contoh 1.
Sebelum contoh 1 diingatkan lagi, dulu kan kita kalau mau menghafal trigonometri itu kan harus menghafal 10 dasarnya. Ada sudut 0, 30, 45, 60, 90. Itu 5 sudutnya dan juga nilai sinnya. Dasarnya sin 0, 0, terus setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos gimana? Dulu dibalik saja, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi yang dihafal cuma 5 atas dan 5 yang bawah. Cukup itu saja yang dipakai. Tan sin dibagi cos, jadi 0 dibagi 1, 0. Sepertiga akar 3, 1 akar 3 tidak terdefinisi. Nah, dengan bantuan sudut-sudut istimewa antara 0 sampai 90, kalau kita diminta mencari tentukan nilai dari cos, misalkan 240 begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menguraikan panjang bisa, tapi dengan materi hari ini kita bahas sudut-sudut berelasi, maka cukup 2 tahapan ini saja. Oke, kita coba kerjakan ya. Cos 240 itu bisa diperoleh lewat apa sih? 240 itu kan bisa diperoleh lewat 180 ditambah 180 ditambah 60 ya, betul. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk 240 itu kan bisa diperoleh lewat 180 ditambah 60. Kemudian dikembalikan lagi. Kita gunakan alat bantu 180. Kalau alat bantunya 180 kenapa? Tetap. Jadi kalau di sini cos tetap jadi cos 60. Di sini kalau min atau di sini plus tidak pengaruh. Jadi 60-nya ditulis saja. Di sini plus atau di sini min enggak pengaruh. Enggak usah ditulis min 60, enggak usah. Kemudian langkah yang pertama sudah ya, jadi 180, maka akan tetap cos jadi cos. Jadi pertanyaannya cos tetap jadi cos. Kemudian dilihat lagi langkah yang kedua, posisi di kuadrannya. 240 itu di kuadran berapa? 240 itu ada di kuadran. Nah, kan di sini antara ini 240 di kuadran 3. Nah, yang positif itu tan atau kebalikannya. Namun pertanyaannya itu cos, jadi nilainya itu negatif. Saya ulang lagi, kenapa kok negatif? Karena 240 ada di kuadran 3. Sedangkan di kuadran 3 yang positif itu tan. Nah, yang dipertanyakan itu cosnya, jadi nilainya negatif. Jadi min cos 60 lah, berapa cos 60? Setengah. Seperti itu ya, itu namanya sudut berelasi ya. Coba ini kita pakai yang penjumlahan, misalnya cos 240 itu akan saya dekati dari pengurangan, berarti 270 dikurangi 30. Oke, kalau 270 kenapa? Nah, ini ya, berubah cos jadi apa? Sin 30 nya ditulis, minnya tidak usah ditulis, nggak pengaruh di sini ya. Kemudian 240 kuadran berapa? 3 ya, 3. Nilai cos di kuadran 3 itu negatif. Jadi min sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Nah, artinya didekati dari penjumlahan maupun didekati dari pengurangan, hasilnya tetap sama, begitu ya. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kemudian kita akan bahas contoh soal yang kedua. Misalkan ya, contoh yang kedua, diketahui misalkan
sin alfa itu min 4/5. Nah, alfa itu di kuadran 3 misalkan gitu. Tentukan perbandingan yang lainnya, tentukan nilai perbandingan yang lainnya, nilai cos, tan, cosec, sec, dan kotan. Oke. Cara mengerjakannya sama dengan sebelumnya, cuma ini ada sedikit pengkhususan. Ini dilihat kenapa di sini kok negatif. Nah, di sini dilihat dulu, di sini negatif, nilai sinnya itu negatif, nilai sinnya itu negatif. Nah, alfanya itu di kuadran 3. Coba yang positif di kuadran 3 apa? Tan, maka nilai sinnya negatif. Nah, begitu. Berarti betul itu. Jadi pernyataannya itu sesuai. Kalau tidak sesuai berarti tinggal dibalik saja. Kalau pernyataannya salah berarti tinggal disesuaikan, ya. Misalkan alfanya di sini. Sin itu apa? Depan miring. Depannya 4, miringnya 5. Loh, kok depannya kok bukan min 4? Tadi minus itu menunjukkan posisi sin di kuadran 3 itu negatif. Artinya panjangnya tetap 4, miringnya 5. Depannya 4, miringnya 5. Berarti sampingnya berapa? Dengan Pitagoras 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, 25 dikurangi 16 berapa? 9. Berarti 3 ya, di sini 3. Berarti tinggal mencari cosnya. Cos itu apa, cos? Samping miring 3/5. Tapi jangan lupa dikembalikan lagi, alfanya di kuadran 3. Nilai cosnya apa di kuadran 3? Negatif. Nah, kemudian untuk tannya itu apa? Tan depan samping, berarti 4/3. Nilai tan apa di kuadran 3? Positif. Ya sudah, positif. Berarti sekarang nilai cosec. Cosec itu kebalikannya sin, berarti min 5/4. Beres. Kalau sec saja kebalikannya cos, berarti min 5/3. Kalau kotan kebalikannya tan, berarti 3/4. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Misalkan diketahui titik A itu koordinatnya min 5,12, begitu ya. Terus alfa itu adalah sudut XOA, begitu ya. Oke, tentukan perbandingan nilai perbandingan trigonometrinya. Langsung kita jawab ya. Misalkan kita buat, nah, diagram kartesius min 5,12. Ini kan X nya min 5, Y nya 12. Berarti misalkan ini X, ini Y, min 5 kan ke kiri, misalkan di sini min 5, 12 di sini. Perhatikan di sini ya. Oke. Alfa itu sudut antara XOA. Ini kan sumbu X. Kemudian titik O di tengah, kemudian A. Nah, XOA berarti alfanya di sini ya. Oke, kita tarik garis ke sini. Kalau seperti itu berarti X-nya berapa ini? X-nya ini min 5 ini. Ya. Ke atasnya berapa tadi? 12. Berarti miringnya berapa? Miring kita gunakan Pitagoras. Ya, kita gunakan Pitagoras, berarti kan dijumlah ya. Kalau mencari miring, min 5 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. Min 5 berarti 25 ditambah 144. Berapa itu? 169. Itu berapa? 13. Nah, setelah itu tinggal kita cari nilai
nilai perbandingan trigonometrinya. Sin alfa berarti apa? Sin apa? Depan miring 12/13. Cosnya apa cos? Cos itu apa cos? Samping miring min 5/13. Tan apa tan? Tan depan samping berarti min 12/5. Gitu aja. Kalau kosek kebalikannya sin 13/12. Kalau sek apa sek? Sek itu kebalikannya cos min 13/5. Kalau kotan min 5/12 ya, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.